Baik, yang selanjutnya saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang beberapa negara di Afrika Barat. Yang pertama yaitu negara Gambia. Seperti yang kita lihat di sini, negara Gambia memiliki bendera berwarna dominan merah, biru, dan hijau, yang dimana merah di atas melambangkan matahari karena kedekatan posisi negara Gambia itu sendiri pada khatulistiwa, dan juga dimana mayoritas daerah di sana itu berbentuk sabana juga. Kemudian di bawah merah ada biru yang melambangkan sungai Gambia yang mengalir melintasi negara itu, yang merupakan ciri utama dari bangsa dan asal dari nama negara itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwasanya negara Gambia itu berasal dari nama Gambia itu berasal dari nama sungai yang melintas di tengah-tengah negara tersebut. Kemudian hijau yang di bawah merupakan untuk tanah dan juga hutan dan kesuburan di negara tersebut. Nah, Gambia sendiri memiliki memiliki icon, di mana ikonnya itu merupakan singa savana. Nah, yang selanjutnya ada sedikit profil. Ya, Gambia sendiri beribu katakan Banjul, kota Banjul. Kemudian bahasa resminya itu bahasa Inggris, dan bentuk pemerintahnya itu Republik Presidensial. Kemudian jumlah penduduk pada tahun 2018 yaitu 2,28 juta jiwa. Mata uang yang dipakai merupakan mata uang Dalasi, yang merupakan mata uang yang mayoritas dipakai oleh negara-negara di Afrika Barat khususnya. Kemudian luas wilayahnya itu sekitar 11.295 km persegi dengan letak astronomis 13 derajat lintang utara sampai 14 derajat lintang utara, dan 13 derajat bujur barat sampai 17 derajat bujur barat. Nah, batas-batas sendiri, Gambia berbatasan dengan di barat dengan Libya, kemudian di sebelah timur dengan Laut Merah dan Israel, di sebelah utara dengan Laut Tengah, dan di selatan dengan Sudan. Nah, kemudian di sini ada kondisi geografis di mana bisa kita lihat seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya negara ini bisa dikatakan terpotong oleh sungai besar, yaitu sungai Gambia yang melintas di dalamnya yang bermuara di Laut Atlantik. Nah, negara Gambia ini memiliki iklim yang tropik, iklim tropik. Nah, kemudian ada di sini ada demografi di mana etnis di Gambia ini sendiri didominasi oleh etnis Mandinka, di mana merupakan etnis terbesar di Gambia, yang diikuti oleh etnis Fula, Wolof, Jala, dan Sarawak, dan lain sebagainya. Sekitar 3.500 penduduk non-Afrika adalah orang-orang dari Eropa dan Lebanon. Sebagian besar minoritas orang Eropa adalah orang-orang Inggris, yang dahulunya orang-orang Inggris merupakan penjajah dari negara Gambia itu sendiri. Nah, 95% penduduk Gambia beragama Islam, yang lebih menekankan Islam Sunni, dan 4% beragama Kristen, 1% itu beragama lain. Nah, di sini ada ekonomi, di mana ekonomi di Gambia ini berporos pada pertanian dengan ekonomi yang dikuasai oleh perladangan dan peternakan, perikanan, juga sektor pariwisata. Pertanian di Gambia mengikuti sistem stok tanam yang masih tradisional dan hanya mengandalkan kacang tanah sebagai komoditas utamanya. Namun kacang tanah tersebut memiliki kualitas yang bagus sampai sudah diekspor ke luar negeri sebagai salah satu pendapatan untuk negara. Nah, kemudian di sini ada HDI dari Gambia itu sendiri, yaitu indeksnya 0,466 dengan rating 100 ke 174. Di sini kita bisa lihat di mana kesehatannya memiliki usia harapan hidup memiliki 61,7 tahun. Pendidikan yang diharapkan itu ada sekitar 9,5 tahun, masih sedikit. Di sini ada pendapatan bruto sekitar 1.490, ketidaksamaan ketimpangan ada di sisi kami bisa kita lihat. Dari sini total populasi sekitar 2,3 jutaan. Nah, next. Nah, di sini ada indikator kuantitatif di mana pendapatan per kapita dari Gambia itu 1.705 dengan pertumbuhan penduduk 2,9%, angka kelahiran 5,28%, angka kematian 7,7%, usia harapan hidup 61,7%. Tentunya sangat jauh dikategorikan dengan negara maju. Nah, kemudian ada negara Burkina Faso, di mana di sini bisa kita lihat bahwa
Warna merah di sini diartikan sebagai revolusi komunisme dan warna hijau adalah kekayaan Burkina Faso. Bintang kuning melambangkan sayap pimpinan revolusi. Nah, di sini ada profil negara Burkina Faso, di mana ibu kotanya itu Ouagadougou atau biasa disebut Ouaga, dengan luas sekitar 274.200 km persegi, dengan presiden saat ini Marc Christian. Mata uang yang digunakan itu franc, dengan populasi sekitar 19,75 juta, itu data tahun 2018. Ya, benua di Afrika, bahasa resmi bahasa Prancis karena memang negara ini dulunya dijajah oleh Prancis. Letak astronomis ada 10 derajat dan 25 derajat lintang utara dan 4 derajat bujur timur dan sampai 12 derajat bujur barat. Nah, kondisi geografisnya bisa kita lihat ada gambaran dari negara tersebut, ada petanya, di mana Burkina Faso memiliki ketinggian rata-ratanya 297 meter di atas permukaan laut saja, dan memiliki iklim tropis dengan musim dingin yang sangat hangat dan kering dan musim panas yang basah. Bedanya sebagian besar hanya berupa dataran dan beberapa bukit di wilayah barat dan di tenggara. Iklimnya bisa kita lihat di peta berikut, bahwasanya iklim di Ouaga atau di Gambia ini digolongkan sebagai lingkungan semi arid panas yang juga dapat menunjukkan karakteristik iklim basah, kering, dan tropis. Bisa kita lihat bahwa di bagian warna biru itu memiliki iklim tropis, kemudian di warna jingga itu memiliki semi arid, dan warna merah itu iklim kering. Nah, sistem pemerintahan yang ada oleh Burkina Faso yaitu sistem pemerintahan republik presidensial, yang kepala negara adalah presiden yang menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 2 periode, seperti halnya di Indonesia. Namun di Burkina Faso memiliki Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan yang ditunjuk oleh presiden atas persetujuan majelis atau permusyawaratan. Nah, ada keunikan di Burkina Faso yaitu di mana di sana terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Bobo Dioulasso, di mana masjid tersebut memiliki arsitektur yang unik dan bahan bangunan yang hanya terbuat dari kayu sebagai penyangga dan juga lumpur ataupun tanah sebagai bahan utamanya, dan tidak menggunakan semen dan bahan-bahan lain sebagainya. Namun memiliki konstruktur yang cukup kokoh ya. Soalnya masjid tersebut bahkan sudah dibangun sejak abad 19. Kemudian ekonomi, Burkina Faso memiliki pertambangan emas, di mana pertambangan tersebut menyumbang sekitar 3/4 dari total pendapatan ekspor negara. Cukup besar. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Burkina Faso sangat tergantung pada tingkat produksi dan harga global. Tentunya karena harga emas itu seringkali naik turun dan ya bergantung dari hal tersebut. Nah, selain itu, Burkina Faso cukup mengandalkan pada bidang pertanian, di mana komoditas utamanya itu adalah kapas. Di sini bahkan Burkina sering kali mengekspor kapas sebagai salah satu pendapatan dari negara tersebut. Nah, di sini ada demografi, bisa kita lihat bahwasanya data dari tahun 1960 sampai 2010, di sini data terakhir itu mengalami kenaikan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Nah, kemudian di sini di Burkina Faso 17,3 juta penduduk. Burkina Faso terdiri dari 2 kelompok etnis Afrika Barat, yaitu etnis Voltaik dan Mande Voltaik. Mosi sebanyak setengah populasi, dan Mosi mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari prajurit yang bermigrasi dari Burkina Faso ke Burkina Faso dari Ghana Utara sekitar 1100 Masehi. Nah, kemudian populasi sebagian besar di Burkina Faso beragama Muslim. Nah, bisa kita lihat di sini HDI-nya, yaitu indeksnya 0,434 dengan ranking 182, dan di sini bisa kita lihat kesehatan, usia harapan hidup 61,2 tahun, pendidikan yang diharapkan cuma 8,9 tahun saja, pendapatan bruto itu 1.705. Kemudian di sini bisa kita lihat total populasi 19,8 juta.
tenaga kerja terampil ada sekitar 3,9% perangkatnya saja. Kemudian ada indikator kuantitatif di sini ada pendapatan per kapita sekitar data 2017 itu 1.900, pertumbuhan penduduk data tahun 2020 2,66%, angka kelahiran 35,1, angka kematian 17,5, usia harapan hidup 61,2 tahun. Dan bisa kita simpulkan bahwa di sini sangat jauh dikatakan sebagai negara maju dan jauh sekali tertinggal perbandingannya. Nah, kemudian ada negara Benin di mana ibu kotanya itu yaitu Porto Novo dengan luas wilayah itu 114,763 km persegi dengan mata uangnya itu franc. Populasi saat ini di data 2018 itu 11,49 juta. Benua di Afrika, kemerdekaannya itu 1 Agustus 1960. Bentuk pemerintahan Republik Presidensial dengan letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 13 derajat lintang utara dan 0 derajat sampai 4 derajat bujur timur. Nah, sejarahnya, wilayah Benin yang kita kenal saat ini berawal dari sebuah kerajaan di Afrika Barat yang dikenal dengan Kerajaan Dahomey. Namun kerajaan ini yang berdiri sekitar 1600 tahun yang lalu, tahun 1600 pernah menjadi salah satu kekuatan regional yang berpengaruh di benua Afrika. Namun pada abad ke-19 kerajaan Dahomey ditaklukkan oleh Prancis dan menjadi bagian dari jajahan Prancis di Afrika Barat. Nah, kemudian di tahun 1960 di Prancis memberikan kemerdekaan kepada Dahomey dan berubah nama menjadi Benin pada tahun 1975. Dan setiap tanggal 1 Agustus 1960 diperingati sebagai hari kemerdekaan Benin dari jajahan Prancis. Nah, terus kemudian ada kondisi geografi di mana bentuk keseluruhan negeri ini dibatasi sungai Niger di utara dan dataran pesisir di selatan. Di bagian timur sedikit tidak datar dan berbukit. Kemudian di bagian utara negeri ini terutama tersusun atas sabana dan pegunungan setengah gersang. Titik tertingginya ialah Gunung Sabarwa yang setinggi 658 meter di atas permukaan laut. Di bagian selatan negeri ini terdiri atas sebuah dataran pantai berawa yang menyebar di danau laguna seperti danau dan sebagainya. Iklimnya iklim tropis panas dan kering bersama dengan keadaan musiman dan geografi di seluruh negeri. Musimnya jelas dan silih berganti seperti halnya di Indonesia. Tingkat kelembaban selalu besar antara 65 sampai 95% dengan suhu rata-rata meliputi 2 sampai 34 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini sistem politik di Benin terjadi dalam kerangka republik demokrasi representatif presidensial di mana presiden Benin ialah kepala negara dan kepala pemerintahan, dan sistem multipartai sebagai bentuk kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintahan, kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintahan dan legislatur. Ekonomi di Benin tetap berkembang dengan bergantung pada sistem pertanian dan produksi kapas sebagai komoditas utama dan perdagangan regional hanya di wilayah-wilayah sekitarnya saja. Saat ini Benin sedang merencanakan untuk menarik lebih banyak investor untuk menekankan pada aspek pariwisata dan memfasilitasi pertumbuhan sistem proses makanan, produk pertanian dan teknologi lainnya. Nah, penduduk di Benin bisa kita lihat dari tahun 1960 sampai 2010 cukup mengalami kenaikan yang signifikan, jauh sekali. Nah, di sini Benin tersusun dari atas 40 etnis yang berbeda, yang paling banyak adalah etnis Pon yang berjumlah 49% dari penduduk Benin. Nah, orang Benin kebanyakan memeluk voodoo itu semacam sihir gitu, agama animisme lokal. Selain itu terdapat juga beberapa yang Islam dan Kristen. Kemudian ada HDI-nya itu 0520 dengan ranking 163. Bisa kita lihat 61,5 tahun usia harapan hidupnya, tahun sekolah yang diharapkan 12,6 dan lain sebagainya bisa kita lihat. Kemudian indikatornya cukup jauh dari indikator dari negara maju itu sendiri. Jadi belum dikategorikan sebagai negara maju. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.